Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Inpres mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton ya selalu Allah anugerahkan kesehatan ya, dan gunakanlah kesehatan itu untuk bikin hal-hal yang manfaat. Contohnya menjadi YouTuber, bisa menyebarkan gagasan dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, dan dengan cara yang cepat, hanya dengan sebuah HP dan merek Boya. Ini mic, dan saya mau bicara tentang SD Inpres. Kita kasih judul sebatang lisong SD Inpres Pak Harto. Ada keberpihakan di situ ya, memihak anak-anak yang tidak mendapat peluang untuk pendidikan. Kemudian tahun 73 Pak Harto dengan powernya, dengan otoritasnya, dengan tanda tangannya mengeluarkan keputusan politik yang penting sehingga nanti melahirkan 150.000 sekolah SD yang kemudian dikenal dengan sangat legendaris, yaitu sebagai SD Inpres. Dan kemudian nanti tahun 1993 mendapatkan penghargaan tertinggi dari UNESCO dengan memberikan satu medali pertama yang dikeluarkan oleh UNESCO, medali tertinggi, penghargaan tertinggi dari badan dunia itu namanya Avicenna Awards. Avicenna itu diambil dari seorang ilmuwan muslim yang besar yang lahir tahun 980, manusia abad 10, yaitu Ibnu Sina, seorang dokter, seorang ilmuwan. Dijadikan satu bukan monumen, medali untuk menghargai orang-orang yang memiliki concern yang tinggi dalam bidang pendidikan. Kira-kira akan melahirkan sebagai prototip seorang Ibnu Sina, seorang dokter yang sangat mencintai kemanusiaan, mendedikasikan seluruh umurnya untuk ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ibnu Sina, ilmuwan besar Islam abad ke-10 ya. Dan itulah yang diterima oleh Pak Harto sebagai bapak pendidikan dunia gara-gara SD Inpres yang seolah-olah diremehkan dalam tanda petik oleh Pak Jokowi dalam konteks bicara pembangunan IKN yang perlu mandor orang asing untuk meningkatkan kualitas bangunan, pekerjaan, properti di IKN. Dan dia kemudian setengah bercanda mengatakan, apa mau kalau nggak ada mandor asing itu, apa mau nanti IKN seperti SD Inpres. Ya tentu ucapan Pak Jokowi menciptakan gelombang besar serangan yang sebenarnya tidak perlu, yang kemudian diterima oleh Pak Jokowi karena ucapannya sendiri yang seakan-akan meremehkan prestasi besar pendahulunya, Presiden Soeharto, yang sudah mengukuhkan dirinya, ya, menatahkan riwayat perjuangannya sebagai seorang presiden, membuat profil internasionalnya begitu kilang gemilang di dunia internasional gara-gara gerakan SD Inpres yang tentu memihak kebutuhan orang banyak. Rakyatnya sendiri yang dipikirin, bukan orang lain. Jadi bukan hanya gedung mewah, hanya membuat sebuah gedung Inpres, tapi di situ dilahirkan manusia Indonesia sendiri yang pada tahap berikutnya menjadi seorang doktor, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang yang semuanya berguna
yang basisnya adalah sekolah dasar berdasarkan instruksi presiden, 150.000 banyaknya. Luar biasa. Komitmen dari Pak Harto terhadap orang kecil. Tapi komitmen Pak Harto terhadap orang kecil itu bukan hanya SD Impres, yang kemudian SD Impres itu diteliti oleh 3 ekonom dari Amerika khusus membahas SD Impres, dan kemudian kajiannya tentang SD Impres yang sukses itu membuat mereka mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia dari panitia hadiah Nobel di Oslo, Norwegia. SD Impres ternyata memberikan multiplier effect ya, buat orang-orang bukan hanya bebas aksara, bebas angka, dan juga kemudian bisa berbahasa Indonesia ya. Itu juga kemudian membuka mata dunia bahwa program yang begitu canggih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin politik yang baru naik, yaitu Pak Harto, betul-betul menghentak, menggetarkan ya dunia internasional. Ucapan Presiden Jokowi yang terasa merendahkan ya tentang prestasi dari Pak Harto yang sudah berhasil membangun 150.000 ya SD Impres. Mau kualitas IKN itu kalau nggak dibahas, nggak diawasi oleh mandor asing seperti SD Impres ya. Padahal SD Impres itu sudah berhasil mendorong, diteliti oleh luar negeri, oleh ekonom, dan hasil penelitian tentang SD Impres itu melahirkan peraih hadiah Nobel. Ya. Coba dampaknya SD Impres, dan Pak Harto sendiri mendapatkan Avicenna Prize, ya, medali Ibnu Sina karena keberhasilannya memetakan masalah pendidikan di Indonesia dan mengkonseptualisasikan masalahnya dan kemudian menjawabnya dengan tepat, yaitu membangun SD Impres. Tapi kita harus akui ya, karya besar Pak Harto bukan hanya itu, tapi ada KUD untuk orang-orang petani, koperasi unit desa yang dulu begitu terkenal, sehingga petani itu bisa panen dan kemudian melahirkan satu titik keberhasilan dengan program intensifikasi, dengan program ekstensifikasi waktu, sehingga kita swasembada beras, menjadi orang yang bisa ekspor mandiri tanpa ekspor beras. Kalau sekarang kita ekspor beras ya, bukan hanya ekspor beras, bukan hanya impor beras, impor kedelai, impor bawang, impor garam, semua impor. Dulu Pak Harto bisa mengekspor beras, bisa swasembada beras, memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa beli beras dari luar negeri, tanpa impor beras. Itu program KUD, mementingkan petani. Tapi ada lagi program kesehatan, yaitu Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Ada lagi Posyandu. Luar biasa ya Pak Harto itu. Sangat concern, bukan terhadap pengusaha, bukan terhadap kelompok yang elit, bukan kepada konglomerat yang sekarang namanya oligar, tapi kelompok yang paling banyak, yang paling menderita dalam negeri yang dipimpinnya, yaitu sepotong surga di Indonesia, di Katulistiwa, yaitu Indonesia. Banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang harus dicerahkan, sehingga muncullah program-program yang memihak kepada rakyatnya sendiri, bukan memihak kepada asing. Utang-utang dari CGI, dari mana-mana misalnya, dipakai untuk program-program pembangunan seperti transmigrasi, gitu. Kemudian program apalagi Super Semar, membiayai anak-anak mahasiswa dapat beasiswa Super Semar. Kemudian selain puskesmas ada listrik masuk desa, sehingga orang-orang desa bisa menikmati
cahaya listrik sebagaimana orang-orang kota. Kita tidak bicara dulu kali ini tentang kritik-kritik kita terhadap Pak Harto, kasus-kasus pembantaian Tanjung Priok, pembantaian Talang Sari, kemudian operasi Jaring Merah, Petrus, dan banyak kasus lain, kamp konsentrasi di Pulau Buru, dan di mana Orde Baru dibangun di atas tengkorak 3 juta tengkorak perang saudara gara-gara peristiwa G30 SPKI. Kita tidak bahas itu, kita membahas komitmen terikatnya hati nurani Pak Harto terhadap rakyat kecil. Itu yang kita mau munculkan sekarang, yang dimulai, yang sangat melegenda, yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa adalah SD Inpres. Dari sisi ini kita hendaknya meletakkan Pak Harto dalam konteksnya yang tepat di dalam sejarah. Hendaknya pemimpin-pemimpin berikutnya sesudah Pak Harto harusnya kembali melanjutkan, ya, bukan KKN-nya di zaman Pak Harto, bukan hal-hal yang negatifnya, yang diteruskan adalah berpihaknya Pak Harto terhadap rakyatnya sendiri, terhadap kaum duafa. Itulah yang harus dilanjutkan oleh pemimpin setelah 2024. Yang penting manusianya, yaitu orang-orang duafanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, latun sorunna bi duafaikum. Kalian betul-betul akan ditolong. Kalian betul-betul akan latun sorunna, akan dimenangkan, akan dibela dalam kepemimpinan kalian. Bi duafaikum, bersama orang-orang yang lemah yang sedang kamu pimpin. Jadi keberpihakan kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mustadafin, yang dilemahkan secara struktur, itu yang harus dibela oleh pemimpin. Dengan cara apa? Meringankan beban mereka di bidang pendidikan, meringankan derita mereka di bidang ekonomi, meringankan derita kebanyakan orang-orang lemah itu di bidang-bidang yang lain dengan cara menghilangkan peraturan-peraturan regulasi yang menjepit kehidupan mereka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.